Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon hingga saat ini masih menjadi sorotan. Di tengah kasus yang masih dalam penyidikan itu, sejumlah pihak telah mengungkapkan kesaksian mereka. Kasus ini pun semakin membingungkan usai banyak saksi-saksi baru yang bermunculan dan mengklaim mengetahui kejadian tersebut. Linda, sosok yang diduga mengetahui banyak tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki, buka suara. Linda disebut sempat kesurupan tak lama setelah Vina meninggal. Linda diduga kesurupan sosok Vina dan menceritakan kronologi kejadian. Saksi kunci berikutnya bernama Aep. Ialah sosok yang jadi sumber informasi ditetapkannya 8 terpidana dan 3 DPO. Aep mengaku melihat sosok Peggy di lokasi kejadian saat penganiayaan Vina dan Eki. Saksi kunci lainnya adalah Satpam bernama Suroto yang mengaku menolong Vina dan Eki 8 tahun lalu. Suroto mengatakan dirinya yang pertama kali menemukan tubuh Vina dan Eki tergeletak di jalan. Kemudian Liga Akbar yang merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus ini menarik BAP 8 tahun lalu dan mengaku menulis BAP di bawah tekanan. Liga Akbar membuat pengakuan yang mengejutkan soal dirinya dipaksa menjadi saksi dalam kasus tersebut. Sosok yang dibilang mirip Peggy yakni Hegi Rian Prayoga sempat disebut oleh netizen sebagai Peggy alias Perong. Hegi pun mengakui foto yang beredar di media sosial dan dicap sebagai Peggy alias Perong itu merupakan foto dirinya yang diambil beberapa tahun yang lalu. Masih seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Kasus ini memasuki babak baru usai Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Peron sebagai salah satu tersangka kasus Vina. Namun dari sinilah banyak sekali ya saksi yang tiba-tiba bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa ia melihat Peggy di lokasi kejadian saat penganiayaan. Lalu ada juga saksi yang meragukan keterlibatan Peggy dalam kasus ini. Saat ini saya sudah bersama dengan pakar mikroekspresi, Pak Dodi Triasmara, untuk menganalisis secara mendalam ekspresi para saksi-saksi dari kasus Vina dan Eki Cirebon. Baik Pak, untuk menganalisis secara mendalam, nih banyak sekali saksi-saksi yang muncul dari kasus ini. Setelah booming ya, 8 tahun Ya, silam ini. oke. Ini salah satu Hmm, saksi nih Pak, namanya Aep ya Pak. Saat ya, ditanya, dia mengaku melihat Peggy di lokasi kejadian saat penganiayaan Vina. Nah, kalau dari analisis Bapak nih melalui ekspresi, bagaimana Pak pandangan Bapak? ya. Terima kasih Mbak Sinta. Untuk saksi AF yang pertama nih ya, kan kalau kita analisa, memang dari ekspresi mukanya hanya terlihat di apa sampai batas hidung gitu ya, karena dia pakai masker dan dia lebih banyak menyampaikan apa ilustrasi atau mencoba menggambarkan dengan menjelaskan gitu ya, menjelaskan apa yang terjadi di momen itu. Nah, dalam konteks itu saya melihat satu yang pertama yang bisa dilihat kalau dari seperti ini, maka yang bisa dilihat hanya dari hidung ke atas kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita juga lihat kita juga dengar bagaimana yang bersangkutan menceritakan kronologis kejadiannya. Nah, itu dua yang jadi kunci karena memang dari apa namanya yang diambil videonya ini hanya memperlihatkan dua aspek itu plus sebenarnya satu lagi yang bisa jadi tambahan adalah ketika yang bersangkutan melakukan gerakan gitu ya. Bagaimana dia yang bersangkutan menyampaikan gerakannya, terus kemudian ya gerak ininya, posturnya dan segala. Nah, yang menjadi catatan dari saksi AF ini kalau saya telaah lagi dari video yang sudah diberikan, maka ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama, eh, jadi beberapa frase kata yang digunakan, gitu kan ya, beberapa kata yang digunakan itu lebih bicara, nah dia kebetulan gitu ya, kebetulan lagi di warung, terus kemudian itu yang di awal dia sampaikan, terus kemudian eh, dan ketika dia menyampaikan itu posisi matanya kalau orang recall something biasanya dia akan mengarahnya ke sudut kanan atas atau sesudut kiri atas gitu. Nah, hanya yang bersangkutan dari posisinya ini dia memang nge-recallnya kiri kanan gitu. Jadi gerakan matanya itu men- sepertinya dalam hal ini diperlihatkan bahwa eh, dia
tidak terlalu confirm dengan apa yang terjadi di situ, gitu ya. Terus kemudian juga ada beberapa penggalan kata-katanya, penjelasannya, ya, tidak menjelaskan secara detail, gitu kan ya. Jadi kalau memang dia melihat berada di lokasi itu benar-benar dan kemudian dikonfirmasi kalau tidak salah di bagian terakhirnya ya saya sebenarnya sih nggak terlalu jelas ya. Nah itu ya. Jadi um, dari sequence itu yang kemudian bisa kita analisa, jabarkan kalau memang yang bersangkutan memang ada di lokasi atau siapapun yang ketika memang berada di satu situasi keadaan seperti Mbak Sinta misalnya melihat satu sebuah kejadian dan ada di lokasi itu, Mbak Sinta kemungkinan besar bisa menjelaskan secara lebih detail ya. Ada apa, momennya di mana, lokasinya di mana, gerakannya apa, misalnya seperti itu. Kalau dia tidak terlalu jelas atau memang gelap ya, kondisinya gelap ya, berarti kan ada keterbatasan penglihatan. Kira-kira gambarannya kira-kira itu aja Mbak, dari 3 aspek itu. Baik, Pak. Jadi kalau menurut Bapak ini dia agak meragukan ya keterangannya, jadi masih meraba-raba gitu ya, Pak ya? Ya, ada beberapa diksi atau kata yang digunakan kayaknya ya gitu. Jadi eh, ketika menyampaikan informasi itu memang perlu dijelaskan dan dia bisa menceritakan dengan runut atau bahkan ya mungkin tidak harus runut tapi detail-detailnya itu yang nanti akan bisa dikonfirmasi atau terkonfirmasi lagi. Kira-kira Baik, begitu Mbak Sinta. Hmm. ya, baik. Masih berkaitan dengan saksi ahli, ini kebalikannya nih, Pak Suroto nih. Pak Suroto ini kan Ya, juga salah satu saksi yang dia mengaku adalah dia yang menemukan pertama kali tubuh Vina dan Eki ya, tergeletak nih. Dan beliau ini yang dari saya lihat nih waktu wawancara atau interview dengan wartawan ini dia bisa menjelaskan dengan detail Pak bagaimana posisi tubuh Vina, bagaimana kondisinya dan bahkan beliau ini juga mengaku ikut ke rumah sakit mengantarkan korban gitu kan. Kalau menurut Pak ya. Dodi analisa dari gerak-gerik kemudian cara bicara, mimik muka ini bagaimana Pak? Ya, menarik. Jadi tadi udah jadi tahu ya baseline-nya ya. Jadi apalagi di sini Pak Suroto posisinya dia tidak menggunakan masker gitu kan ya. Terus kemudian juga terlihat gerakan-gerakan yang lebih natural kalau saya melihatnya. Terus kemudian betul sekali bahwa yang bersangkutan atau Pak Suroto ini bisa menceritakan dengan cukup detail ya berapa langkah, terus kemudian posisinya seperti apa, terus kemudian suara apa yang disampaikan gitu kan ya. Jadi kata-kata apa yang disampaikan uh, bisa dan ketika dia menceritakan itu, saya yang menarik juga berikutnya kita bisa lihat mengkonfirmasi bahwa ya dari gerakan matanya pun dia mengkonfirmasi coba mengingat kembali gitu ya, memvisualkan itu. Nah itu yang um, ya kalau dibilang dan ketika dia juga ada dibawa ke lokasinya itu dia bisa menggambarkan dengan jelas ini posisinya ada di mana gitu ya dan eh, lihat kelihatan dari gerakan matanya dia banyak melihat ke atas sambil berusaha mengingat-ingatnya recall the information yang itu dan gerakannya apa kata-katanya ketika bagian yang sangat tidak mengenakan pun dia kelihatan perubahan ekspresi wajahnya sedih, takut gitu kan ya karena dia kemudian jadi orang yang memperhatikan atau mengalami itu dan kemudian dimintai keterangan untuk perihal itu. Kira-kira gitu Mbak Sinta. Jadi memang agak berbanding terbalik ya Pak dari analisa Ya, dari ya, si Aib dan Pak Suroto ini ya. Kemudian ya, ada saksi juga yang tiba-tiba muncul nih Pak di tengah gemparnya kasus ini namanya Hegi. Jadi Hegi ini ya, fotonya sebar ya Pak, dibilang kayak kayaknya sepertinya Hegi ini si Peggy gitu. Dan dia sempat diminta keterangan juga dan dia ya, seperti membantah gitu. Kenapa tiba-tiba saya terlibat gitu kan. Kalau ya, dari pandangan Pak Dodi, bagaimana ekspresi muka dari si Hegi ini Pak? ya. Si Mas Hegi ini menarik lagi. Ini agak sekuensnya agak berbeda ya. Jadi Hegi ini kelihatan mukanya apa? eh, takut gitu ya karena
gitu kan. Jadi dari matanya itu yang cukup pupilnya membesar, terus kemudian mulutnya juga itu. Jadi ketika dia menceritakan itu dia posisinya ini dengan posisi sebenarnya takut karena dia juga kan apa diliput ya sama awak media. Artinya dia kan akan jadi apa berita nasional, dia khawatir juga, ada perasaan khawatir di situ muncul secara gerakan mata, terus kemudian mulutnya, ngomongnya bicaranya juga eh, ya itu ya. Di luar juga menurut dia mengalami atau menerima beberapa threaten gitu ya, ancaman gitu. Nah, em, itu yang kemudian di samping di sisi yang menarik bahwa saya nggak nyangka. So this is on purpose gitu kan. Jadi eh, dia benar-benar terkejutnya lebih karena respon yang masuk ke dia itu di luar ekspektasi dia gitu kan. Jadi eh, kalau dari analisanya itu jadi eh, saya bisa berpendapat bahwa yang bersangkutan mungkin bisa jadi awalnya hanya mau nampilin itu gitu kan ya, tapi kemudian malah jadi berbalik, jadi imbasnya impactnya jadi berbalik ke yang bersangkutan gitu. Dan beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ulang kalau kita mau wawancara seseorang itu untuk bisa menceritakan sebuah kejadian reka ulang, itu pertanyaan yang diajukan pun sebaiknya diformulasikan ulang sehingga itu akan bisa menggali lebih lanjut atau menggali lebih jauh lagi apakah yang bersangkutan memang ada di lokasi atau hanya merasa menjadi bagian dan berada di lokasi. Kira-kira begitu Mbak Sinta. Hmm. Jadi kalau Hegi ini lebih ke banyak rasa kekhawatiran dan mungkin kaget ya Pak, kenapa tiba-tiba saya terseret gitu. Jadi kasus ini Ya, ya, ya mungkin ya, eh, dia juga merasa ini ya Pak, kayak, loh kok tiba-tiba saya terseret gitu kan ya Pak. ya, ya. Itu yang dia Sampai apa? Tidak saya, expect ya. iya betul. Nah, Kemudian nah, lanjut ini ke saksi Liga. Jadi Liga, Liga Akbar ini juga 8 tahun yang lalu diperiksa dan dia juga menulis BAP ya. Tapi tiba-tiba beberapa waktu lalu dia menyatakan bahwa ia mencabut BAP-nya, Pak. hmm, Karena dia merasa ketika menulis BAP di 8 tahun silam, dia ini merasa ada tekanan yang mengharuskan dia menulis BAP ini. Kemudian setelah pencabutan BAP tersebut, dia sempat diwawancara. Nah, menurut analisis Pak Dodi ini, bagaimana ekspresi dia ketika menyampaikan hal tersebut? ya. Memang waktunya singkat dan kembali lagi Mas Liga dalam hal ini dia posisinya juga tertutup apalagi terus kemudian pakai topi. Nah, this is what we call it namanya kalau orang tidak mau terlihat apakah gitu kan. Ini salah satu bentuk untuk tidak mau memperlihatkan apakah kalau kalau di sebelahnya kan ada mungkin kuasa hukumnya atau ada siapanya gitu. Itu kan nggak pakai masker, nggak pakai topi bahkan something that trying to fold up atau trying to hold something. Jadi ada informasi atau ya validasi yang dia coba untuk cover supaya tidak terlihat secara baik, secara kelihatan gitu. Karena mungkin bisa jadi sekarang kan orang bisa analisa gitu karena dari wajahnya dan segala macam itu. Nah, itu yang dia coba cover untuk menunjukkan kalau dari kata-katanya gitu atau yang dia sampaikan, pilihan kata-katanya itu dia berusaha untuk buat singkat mungkin ya. Em, Kalau kemudian jadi em, hidingnya cukup banyak, wajah, mulut gitu kan, kepala karena tidak mau kelihatan gerakan ininya dan terus kemudian kata-kata yang digunakan dia hanya pilih yang kemudian kalau kita dengar itu benar-benar ya. Ya, gitu kan. Jadi hanya singkat-singkat saja yang digunakan. Em, ya, nah, nah, terus kemudian mencoba membuatnya dengan posisi netral dengan oh kalau untuk yang motor saya kurang mendalami, gitu ya. Jadi em, loh kalau di refer lagi dalam konteks mendalami ya kemudian apa yang kamu maksud dengan mendalami gitu ya, apa yang kamu maksud tidak. Nah itu yang kemudian bisa digali lebih lanjut dari rekan-rekan yang melakukan interview ya dan berusaha untuk lebih banyak menjawab saya nggak tahu
saya ini nggak ngerti gitu ya. Jadi itu yang bisa digali lebih lanjut dari yang bersangkutan. Kira-kira gitu. Ini seakan-akan menghindari ya Pak. Jadi kayak saya tidak Ya, mau terlibat gitu ya Pak. ya, ya betul. Analisanya kurang lebih seperti itu. Baik, Kira-kira gitu, Mbak. kemudian ada saksi terakhir ini adalah saksi yang di dalam film Vina sebelum tujuh Ya, hari ini sangat dinilai sangat dekat ya sahabatnya si Linda ini ya Pak ya. ya, Tapi saat wawancara Linda ini mengatakan kalau dia itu sebenarnya tidak sedekat itu dengan almarhum Vina gitu. Dan ketika ya, di wawancara pun dia juga merasa kayak ingin cepat-cepat menghindari wartawan gitu Pak. Kalau menurut betul. analisa bagaimana? Ya, eh, maka yang terlihat adalah dari awal dia datang yang berusaha menghindari itu, gitu kan ya, kan awak media, terus kemudian itu kalau dilihat dari awal aja dari scene awalnya terlihat sudut eh, sudut matanya itu that's typically that's afraid person ya. Eh, Orang ini ngalamin takut gitu karena terus kemudian apakah ini Linda yang kemudian divalidasi lagi apakah dia yang mengalami eh, kerasukan itu gitu kan ya benar yang itu atau ini Linda yang lain lagi gitu ya. Jadi masih beritanya masih cukup simpang siur hanya kemudian perlu divalidasi ulang dan menariknya juga di sequence berikutnya yang lebih banyak menjawab kan kuasa hukumnya gitu kan ya atau penasihat hukumnya yang berusaha dia sebenarnya nggak ini deh ini ya. Mbak Lindanya di sini memang hold gitu ya jadi menyerahkan semuanya untuk dijawab sama kuasa hukumnya. Jadi di sini terlihat memang kalau memang tidak terlibat atau terlibat maka kan kemudian jadi bisa jadi analisa tersendiri gitu ya Mbak. Apakah kalau dia memang oke dan memang netral maka ya dia bisa menceritakan saja situasinya gitu kan ya detail. Nah ini kan kemudian ada diksi pilihan kata dalam konteks ini dia saya nggak tahu saya ini nggak jadi nggak deket kok jadi ini ya jadi kalau kemudian terjadi kontradiksi yang perlu divalidasi ulang. Kira-kira begitu, Mbak Sinta. Kalau dari analisis Bapak nih dari AEP, kemudian Puroto, Hegi, dan lain sebagainya, Ya, em, ada nggak Pak kejanggalan? Kejanggalan yang mungkin dari saksi-saksi ini menurut Bapak? ya. Kalau kita lihat dari sisi mikroekspresi ya, Mbak, dari sisi mikroekspresi, maka ketika seseorang itu tidak bisa menjelaskan satu, jadi mikroekspresi itu tidak hanya terbatas dari mimik wajah kayak seperti saya melihat Mbak Sinta gitu ya, apakah Mbak Sinta senang atau unhappy atau whatsoever itu sedang mengalami pressure dan segala macam itu memang bisa kelihatan gitu. Tapi kemudian ketika dia mengekspresikan itu dalam bentuk kata-kata, pilihan kata, maka dari saksi-saksi ini terlihat ketika dia memang ada di lokasi kalau bicara saksi ya. Terus kemudian yang mengalami kejadian itu terlihat distingsinya sangat jelas. Karena yang bersangkutan kan bisa menceritakan walaupun itu kejadian udah sekian tahun yang lalu, karena rekamannya cukup baik, maka dan dia ada di situ, maka yang bisa diberikan jawaban detail, eh, lengkap dan bisa menggambarkan lokasi dan segala macam itu. Tapi kalau kemudian ada yang sifatnya hanya di permukaan saja, atau bahkan mungkin melihat dari kejauhan gitu, atau bahkan tidak ada di lokasi, maka yang diceritakan lebih kepada dalam tata urutan waktu gitu ya. Jadi tidak bicara soal detail atau kalau bicara secara ininya bukan detail tapi lawannya lebih ke sifatnya yang global saja. Dan cenderung kalau memang ada titiknya di mana yang bersangkutan pun misalnya sifatnya netral, ya dia akan cerita saja. Tapi ketika ada sebuah indikasi keterkaitan, maka pasti ada hal yang kemudian dia coba cover, dia coba apa namanya hindari untuk dijawab atau bisa kemungkinan yang dua, memang dia tidak tahu atau kemudian memang dia tahu betul tapi kemudian tidak mau menjawab pertanyaan itu. Nah itu sequence dari kalau dalam konteks eh,
mikroekspresi maupun body language dan tata gerak dan segala macam itu, Mbak. Yang dapat kita simpulkan dari analisis yang Pak Dodi berikan, saksi AF ini lebih banyak menggunakan frasa kebetulan, sepertinya seakan-akan ia ragu dengan pernyataannya yang ia sampaikan. Untuk saksi Suroto ini, ia terlihat lancar menjelaskan seakan-akan ia benar-benar berada di lokasi kejadian saat menemukan tubuh korban Vina. Dari analisis ekspresi muka juga, Suroto ini terlihat merecall kembali kejadian 8 tahun silam dan rupanya dia memang benar-benar berada di lokasi pada saat itu. Kemudian untuk saksi Hegi, ia lebih banyak terlihat ketakutan atau kekhawatiran gitu. Dan ia juga merasa terkejut karena dengan tiba-tiba namanya ikut terseret dalam kasus Vina dan Eki Cirebon ini. Kemudian untuk saksi Liga Akbar dan Linda, mereka berdua seakan-akan tidak ingin jauh terlibat dalam kasus ini. Dan dari mimik mukanya juga seakan-akan menghindar dan enggan membuka suara lebih lanjut terkait kasus ini. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.